Yo, jadi baru-baru ini sebuah manga berjudul Matsuhei no Slave baru saja mendapatkan adaptasi animenya pada awal bulan Januari kemarin. Diadaptasi oleh studio Seven Arcs, studio yang sama yang menangani anime Tonikawa series. Anime ini direncanakan akan digarap sebanyak kurang lebih 12 episode. Dan sejauh 3 episode yang sudah berjalan, mungkin kalian sebagai pembaca manganya akan ngeh kalau ada beberapa detail atau aspek yang berubah dari versi animenya. Kira-kira apa saja ya scene anime yang dimaksud? Tapi sebelum memulai, tentunya konten ini akan berisi beberapa spoiler. Jadi sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian sudah menonton animenya terlebih dahulu. Oke, jadi ini dia beberapa perbedaan antara Matsuhei no Slave versi manga dan anime episode 1-3. Pada episode 1 tidak banyak scene yang diubah, selain beberapa scene yang mungkin terlalu dianggap menyinggung soal gender equality. Tapi ada sebuah scene penting yang sedikit diubah di versi animenya. Tenang, penting tapi nggak mempengaruhi kelanjutan ceritanya kok, sama aja. Nah, di versi animenya sendiri, Yuki tersesat ke Mato ketika dia pulang melamar pekerjaan. Serta, selain dirinya, ada juga sepasang saudara yang ikut tersesat ke Mato. Sedangkan, di manga, Yuki tersesat ketika dia pulang bersama temannya. Lalu dia tersesat sendiri ya, yang artinya sepasang saudara tersebut adalah karakter yang baru ditambahkan di versi animenya. Nah, ini juga membuat kelanjutan dari anime ini agak berbeda kasar. Di anime, anggota unit 7 lain diperkenalkan ketika mereka selesai mengevakuasi si adik. Sedangkan di manga, mereka baru diperkenalkan ketika Yuki sendiri tiba di markas unit 7. Kita lanjut ke episode 2, yang mengadaptasi manga chapter 2 hingga chapter 4. Ada banyak scene manga yang tidak diadaptasi pada episode ini, seperti saat scene Kyoka yang datang ke sekolah Yuki untuk memberitahukan pihak sekolah soal pekerjaan Yuki. Jadi di versi manga diperlihatkan jelas bahwa Yuki tidak bolos sekolah ataupun tidak dianggap mogok sekolah. Lalu kita melompat ke scene saat mereka makan malam bersama. Di manga, salah satu karakter bernama Nei mendeteksi adanya gerbang Mato yang muncul, sehingga mereka bergegas untuk menuntaskan masalah tersebut. Dan total sekitar 30-an panel lebih lah yang diadaptasikan. Ya, walaupun ada beberapa scene yang justru malah ikut diadaptasikan di episode 3. Padahal, jika kita lihat versi manganya sendiri, tidak ada adegan yang terlalu menyinggung soal gender equality atau apalah. Bahkan tidak ada adegan panel yang terlalu vulgar. Tapi saya sendiri berspekulasi kalau mereka tidak mengadaptasikannya karena masalah anggaran. Nah, soal karakter cewek yang baru muncul yang katanya familiar dengan kakaknya Yuki ini muncul lebih awal di animenya. Di manganya sendiri karakter ini baru muncul di chapter 5 yang baru diadaptasikan di episode 3. Episode 3 sendiri mengadaptasi chapter 5 hingga chapter 9. Nah, dikarenakan mereka meringkas 4 chapter sekaligus menjadi satu episode, tentu akan banyak perbedaan yang ada pada episode 3 kali ini. Saking banyaknya, saya sendiri juga bingung mau mulai dari mana, soalnya emang di episode ini tuh banyak banget perbedaan dari manganya. Yang paling kentara yang bisa kita lihat di sini adalah perbedaan wujud karakter dari Suki bertanduk 1 di versi anime dan manganya. Di versi animenya, Suki bertanduk 1 ini dibuat lebih ringas lah mukanya, lebih buas. Jauh berbeda dengan versi manganya yang terlihat seperti manusia. Dah, sejauh ini itu aja sih beberapa perbedaan yang berhasil saya tangkap. Mungkin ada beberapa perbedaan kecil yang nggak saya masukkan karena menurut saya juga nggak terlalu penting sih buat dimasukkan. Dah, demikian beberapa perbedaan Matsuhei no Slave manga dan anime sejauh ini. Tentunya konten ini tidak ada maksud untuk membandingkan versi mana yang lebih baik. Sebab bagus tidaknya adaptasi anime ini, kita harus mengapresiasi orang yang bekerja di belakangnya. Demikian, maaf bila ada informasi yang keliru atau kurang. Sorry kalau lidah gue kepleset. See ya.